siang sahabat-sahabat Rumah Hijau Net. Dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang siang hari ini kita kembali bertemu di rubrik keseharian urban farming. Yang pada siang hari ini saya mau berbagi seputar rasa senang saya karena 2 komposter ini sudah selesai dibuat dan siap dikirim. Dikirimnya kemana? Ke Padang dan juga ke Depok. Asik ya. Jadi bersyukur sekarang sudah ada metode untuk mengirimkan komposter dengan ukuran baik yang 60 liter seperti ini ataupun yang 90 liter yang lebih besar sebagaimana di video sebelumnya dengan menggunakan ekspedisi. Jadi ada fitur J-Truck kalau saya nggak salah, JTR di salah satu ekspedisi yang kemudian bisa mengirim lebih ekonomis untuk paket-paket yang ukurannya besar, per 10 kilo biasanya dia menghitungnya, dan itu jadi jauh lebih ekonomis. Jadi bersyukur sekali komposter ini sudah siap dikirim untuk sahabat-sahabat yang di Padang dan juga di Depok. Nah teman-teman, kalau sahabat-sahabat semua memesan komposter di Rumah Hijau, tentu sekali lagi komposter itu teman-teman bisa peroleh di mana saja ya. Silahkan mau di toko online, mau kemudian teman-teman bikin sendiri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memesan komposter di Rumah Hijau, biasanya saya sudah beri bonus, ada 2 bonus, 3 sih sebetulnya bonusnya. Yang pertama ini adalah bukan minuman keras, ini mikroorganisme lokal yang saya buat dari, memang waktu itu cuciannya air cucian beras merah sehingga warnanya tidak putih, dan ini juga sudah dibeli gula, dan inilah MOL, mikroorganisme lokal, yang kemudian bisa menjadi aktivator untuk mempercepat proses composting. Bagaimana cara membuat MOL ada di video sebelumnya, dan juga bagaimana aplikasinya di dalam keseharian juga saya juga sudah buatkan videonya di channel YouTube Rumah Hijau. Belum subscribe? Silakan subscribe nih di channelnya YouTube-nya Rumah Hijau. Siapa tahu dukungan teman-teman membuat kemudian channel ini bisa semakin bermanfaat buat banyak orang. Bonus kedua juga ini teman-teman, ini adalah serbuk gergaji atau serbuk kayu yang berfungsi sebagai penggembur, karena biasanya kalau teman-teman mengalami kendala di dalam proses composting, katakanlah belatungnya banyak atau kemudian aromanya kok nggak enak mas, nah itu biasanya karena sampahnya terlalu basah. Kita perlu material organik yang memiliki karakter menyerap air sehingga kadar airnya jadi berkurang, dan itu secara otomatis akan mengurangi juga kadar aroma dan juga kadar belatungnya. Jadi belatung itu jangan dijauhi teman-teman, justru itulah yang membantu proses pengomposan. Tanpa mereka maka tidak akan terkompos sampah-sampah kita. Kita kendalikan saja jumlahnya supaya tidak mengerikan sekali ya mereka mendominasi. Tidak, kita bisa atur dengan cara memberikan penggembur ini. Nah, bonus yang ketiga adalah pendampingan. Ini yang mungkin berbeda dari katakanlah pemesanan komposter di tempat lain, tapi saya juga belum bisa memperbandingkan ya teman-teman, karena saya nggak pernah pesan komposter tempat lain. Saya punya komposter itu waktu itu 5 tahun yang lalu dibawain sama Mbak Wilda, dan sejak saat itu saya ya asistensi sama beliau terus gitu. Nah, karena kebetulan pemesan komposternya Rumah Hijau itu sudah lumayan banyak, dan begitu juga yang pesan instalasi hidroponik, saya menawarkan kepada sahabat-sahabat yang saya bantu untuk proses urban farmingnya, mau nggak kita bergabung di dalam sebuah grup WhatsApp untuk kemudian kita saling support di situ. Dalam artian kalau teman-teman punya kendala boleh ditanyakan di sana, atau mau berbagi hasilnya mungkin kebahagiaannya, prosesnya, silahkan di-sharingkan di situ. Siapa tahu bisa menginspirasi satu sama lain. Nah, ini nilai tambah dari kalau teman-teman mengikuti atau memiliki komposter dari Rumah Hijau, yaitu ada support grupnya. Saya memang sengaja sediakan supaya kita bisa terus belajar, karena kan proses urban farming ini juga composting itu kan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Bisa jadi apa yang relevan pada saat ini mungkin berbeda dengan yang akan terjadi setahun, 5 tahun, 10 tahun yang mendatang. Nah, jadi video-video ini memang video dokumentasi sih teman-teman sebagai keseharian urban farming saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menyemangati teman-teman yang lagi berproses dalam urban farmingnya, bahwa semuanya itu ada langkahnya kok, semua itu ada prosesnya. Ya kalau mau langsung bypass proses bisa, namun pengalaman saya kalau dapat kendala ketika sudah dapat hasil nih terus mau ulang lagi, karena kan itu proses urban farming itu kan berulang, merupakan proses siklus dan merupakan gaya hidup. Jadi kita melakukannya keseharian, bukan cuma sekali doang. Ya boleh juga sekali doang, tapi habis itu
sayang banget instalasinya ya kalau kemudian hanya dipakai sekali. Nah, jadi urban farming adalah gaya hidup, urban farming adalah keseharian, adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Kan asik kalau kita bisa saling berbagi proses urban farmingnya. Nah, saya juga mau menjawab pertanyaan dari video sebelumnya lewat Instagram sih, nanyanya, yang menanyakan boleh nggak di-sharing tentang katakanlah komposter ini komposisinya seperti apa sih kalau misalnya mau bikin sendiri. Sebetulnya tidak ada yang istimewa sih teman-teman, saya juga nggak pernah bikin sebuah skema seperti apa. Ini saya tunjukin saja di sini ya. Jadi dalam sebuah komposter yang penting adalah pertama tentu wadahnya, dan wadahnya ini jadi sebenarnya wadah apa saja silahkan kemudian dimodifikasi. Yang paling saya bisa kasih saran adalah pastikan teman-teman yang mau membuat komposter itu menyediakan lubang pipa PVC atau ada lubang udara di tengahnya, karena proses pengomposan itu membutuhkan udara, membutuhkan aliran udara, sehingga kalau tidak ada pipa tengah yang dilubangi seperti ini, mudah-mudahan bisa kelihatan ya, saya coba dekatkan. Nah, ini ada pipa di tengahnya, saya menggunakan pipa ukuran 2,5 inci, ada lubang-lubangnya tuh teman-teman. Nah, lubang-lubangnya itu berfungsi sebagai aliran udara sehingga teman-teman tidak perlu lagi mengaduk-ngaduk sampah ini yang ada di sini. Karena pengalaman saya melihat katakanlah ada adik kelas waktu itu dia inisiatif ingin melakukan composting, tapi karena modelnya pakai ember cat bekas terus ditumpuk-tumpuk saja di situ. Nah, terlihat sekali bahwa ketika saya mendekat tuh aromanya udah kerasa nih. Begitu kemudian mulai diaduk, sampahnya basah banget nih. Matang sih teman-teman di sebelah kiri kanannya, tapi begitu kita gali satu layer, nah itu dari dalamnya sampahnya masih belum terolah secara sempurna. Padahal umurnya sudah sebulan lebih si sampah itu. Bahkan, nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya pakai komposter ini biasanya berapa lama kompos itu jadi? Kalau prosesnya benar teman-teman, artinya kadar airnya terjaga dengan baik, lalu katakanlah prosesnya kita lakukan dengan benar, ada pakai mol juga dan sebagainya, itu pengalaman saya 10 hari itu sudah jadi sampahnya. Nah, pas sisa bahan organik kita sudah jadi pupuk. Keren kan? 10 hari loh teman-teman pakai ini. Nah, tapi karena dia modelnya adalah first in first out, jadi kalau teman-teman masukkan sampah nanti tinggal panen saja dari pintu yang bawah ini, maka sebenarnya tidak perlu menunggu 10 hari. Artinya ya isi aja terus sampai penuh, kalau sudah penuh baru dipanen. Nah, itu dia bedanya komposter ini dengan metode-metode yang lainnya. Nah, kalau ke teman-teman nanya juga bagaimana sih struktur di dalamnya, saya bisa bilang bahwa teman-teman tinggal bikin pintu di sampingnya ini seperti ini. Ini juga saya modifikasi kan, saya beri slot, terus saya beri katakanlah ini pintunya ada lembaran aluminium untuk kemudian memberikan supaya gap potongannya itu nggak kelihatan. Lalu kemudian di dalamnya ini ada penyaringnya nih, sahabat semua. Penyaringnya ini bisa teman-teman silahkan modifikasi dengan cara apapun, mau pakai PVC, mau pakai katakanlah fiber misalnya, bahkan pakai triplek sekalipun silahkan. Cuma kalau triplek isunya semakin lama akan makin hancur ya kalau saya pakai kayu. Nah, ini saya menggunakan bahan namanya GRC. Ini yang kebetulan ada di dekat material dekat rumah saya. Jadi saya ketika mau bikin komposter tuh saya harus memastikan bahwa bahannya ada, bahannya tersedia mudah di dekat rumah saya. Jadi saya nggak mengadang-adakan gitu untuk kemudian menjalankan prosesnya. Ini juga menjadi sebuah catatan buat teman-teman yang mau melakukan composting, melakukan proses katakanlah membuat komposter dan sebagainya, untuk mencari bahan-bahan yang memang dekat dengan teman-teman. Seperti misalnya di pelatihan composting online ya, yang kemudian saya lagi bikin. Ya, kalau teman-teman mau belajar composting secara online bisa langsung daftar aja di sini nih di Bitly pelatihan composting online ini. Saya selalu mengarahkan kepada teman-teman peserta untuk kemudian melihat ada potensi apa untuk melakukan composting di rumahnya. Jadi tidak katakanlah mengada-adakan gitu. Kalau belum punya tong komposter ya nggak usah ngadain tong komposter kalau tidak mudah prosesnya. Jadi kan teman-teman bisa melakukan lubang organik misalnya, atau kemudian bisa melakukan kompos pot, atau mungkin bikin lubang biopori dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mungkin lebih mudah ketimbang mengadakan tong komposter seperti ini.
Nah kebetulan sih salah satu tong ini memang dipesan oleh salah satu peserta pelatihan composting online yang di Depok gitu. Jadi ini menjadi metode compostingnya. Nah inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau membuat komposter sendiri. Nah kalau sudah diberi tahanan atau tatakan seperti ini, biasanya juga jangan lupa nih sertakan lubang untuk pembuangan atau kemudian buat mengambil pupuk cairnya. Jadi saya sudah sediakan keran untuk kemudian mengambil pupuk cair buat teman-teman yang memesan komposter skala rumah tangga di saya seperti ini. Jadi nanti panennya tinggal lewat dari sini. Saya senang ketika ada beberapa peserta anggota di grup WhatsApp Rumah Hijau itu yang sudah panen pupuk cair. Wih, keren banget. Saya terharu gitu karena berarti apa yang saya buat ternyata berhasil mengolah sisa bahan organik menjadi hal yang lebih bermanfaat. Apalagi kemudian beliau bisa berurban farming dengan pupuk-pupuk yang dihasilkan. Wah, itu keren banget. Ya sahabat semua, kurang lebih inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga tips-tipsnya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru menyaksikan. Boleh di replay lagi videonya bahwa saya berbagi seputar manfaat apa yang bisa teman-teman dapat bila memesan komposter di Rumah Hijau. Yaitu saya selalu menyediakan ada mall, ada serbuk gergaji, namun juga ada pendampingan. Jadi kita punya grup WhatsApp, isinya adalah sahabat-sahabat Rumah Hijau yang pernah saya bantu untuk memasang instalasi hidroponik, lalu juga untuk memasang komposter supaya kemudian terjadi interaksi yang menginspirasi satu sama lain. Jadi ya urban farming itu sebetulnya kan proses yang integrated satu sama, semuanya saling terkait. Saya lagi semua sangat terpulang dengan potensi apa yang teman-teman miliki dan apa visi teman-teman terhadap urban farming itu sendiri. Kalau tujuannya sebagai hobi, ada caranya. Kalau tujuannya bisnis, ada caranya gitu. Kalau kemudian tujuannya adalah untuk membantu menyelamatkan lingkungan, mantap banget. Itu pun ada caranya. Jadi tetapkan dulu teman-teman apa tujuan urban farming teman-teman, baru kemudian kita cari cara yang paling ideal untuk itu. Ya, sahabat semua, terima kasih yang sudah ikut hadir. Maaf nih yang di Facebook ada Kak Eva Simanjuntak ikut menyaksikan, terlihat di notifikasi Facebook saya. Terima kasih Kak. Dan buat sahabat-sahabat yang lain yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa kalau mau mendapatkan update video terbaru dari Rumah Hijau seperti keseharian urban farming ini, maupun nanti saya bikin wawancara ya, aneka live lewat Instagram yang kemudian saya olah lagi, itu menjadi sebuah dokumentasi perjalanan untuk menggali menggali kenapa sih ada orang yang mau melakukan urban farming, kenapa sih ada orang yang mau belajar composting, mau memilah sisa bahan organiknya, kenapa sih. Nah, jadi alasan-alasan dibalik itu yang mau saya gali. Sebenarnya sih tujuannya buat saya yang belajar. Tapi siapa tahu juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sahabat semua sudah ikut menyaksikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga kedua komposter ini bisa sampai di tujuan dengan selamat, dan semoga teman-teman terinspirasi untuk mau memilah dan mengolah sisa bahan organik atau sampah organik di rumahnya. Karena metodenya ada, banyak orang yang sudah melakukan, dan kita tidak perlu menunggu kan sampai kemudian kita dipaksa untuk memilah dan mengolah sampah kita sendiri ketika TPS dan TPA kita tidak bisa menampung. Ya sampai seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya juga menyediakan pelatihan ini nih, pelatihan composting online kalau buat teman-teman yang ingin didampingi secara intensif, secara langsung oleh saya dalam proses compostingnya. Siapa tahu bermanfaat dan bisa membuat proses compostingnya jadi lebih menyenangkan. Terima kasih teman-teman, saya Andito. Sampai kita ketemu lagi di video-video urban farming yang lainnya. Bye-bye.